Kalian baru selesai merakit PC dan bingung mau beli lisensi Microsoft Windows di mana? Mungkin Yutuki.com solusinya. Yutuki.com adalah sebuah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Microsoft Windows dengan harga hanya $10 doang. Di Yutuki.com, kalian bisa mendapatkan serial key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $33. Dengan memasukkan kode diskon KUD39 untuk mendapatkan potongan harga sebesar $39. Serta Microsoft Office 2016 Pro dengan harga hanya $23. Lalu ada serial key Microsoft Windows 10 Home dengan harga hanya $10. Dan Microsoft Windows 10 Pro Global dengan harga hanya $11. Dan pastikan kalian gunakan kode diskon KUD28 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 28%. Gokil, ini gede banget diskonnya. Semua linknya ada di deskripsi dan pastikan kalian ngecek ya, karena memang ini diskonnya sangat besar sekali, bre. Di tengah kesibukan nge-review puluhan produk, Pak, saya tuh nggak akan pernah lupa buat konten bedah setup, dimana memang bedah setup itu konten yang paling ditunggu-tunggu setelah konten rakit PC di channelnya Kudetek gitu loh, cuy. Jadi di video kali ini adalah video bedah setup episode keempat. Kali ini sebenarnya setupnya itu benar-benar sangat-sangat aneh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang emang ngerasa kalau setupnya itu aneh, jangan sakit hati. Kita having fun dulu ya, maksudnya biar biar nggak tegang kali hidup ini, bro. Jadi kita ngeliat dulu setup dari kawan-kawan kita yang udah dikirimkan. Dan ada berapa? 6 apa 5, Pak? 6 setup ya. Disclaimer aja ya, sebelum kita masuk ke setup yang pertama ya. Video kali ini lebih sering misuhin hidup kalian, enggak, maksudnya misuhin setup kalian ya. Dimana setup kalian itu ada yang aneh-aneh. Jadi episode keempat ini atau volume keempat dari bedah setup ini judulnya adalah ini setup apa sih kawan? Aneh banget gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang mengirimkan setupnya, tapi menurut kami ini setupnya tuh rada-rada aneh gitu loh. Rada absurd juga gitu cuy. Jadi jangan sakit hati, jangan dibawa hati. Ini hanya sebuah hiburan dan semoga setup-setup kalian kedepannya masuk ke bedah setup episode selanjutnya. Jadi ini dia setup pertama episode keempat atau volume keempat dengan judul ini setup apa sih kawan? Mari kita masuk. Tidak ada setup yang sempurna. Mari kita bedah. Let's go. Subscribe. Oke, langsung ke setup yang pertama, datang dari Bre Albertus yang katanya dipakai buat multimedia sama sekolahan aja cuy. Tapi kenapa ini cuma satu foto doang, Albert? Udah gitu deskripsi fotonya cuma sebaris doang. Ini setup apa sih kawan? Pakai laptop dari ROG GL503VD. Bukannya laptop murah nih kawan, masih di atas 10 jutaan juga nih harganya. Tahu sendirilah kawan, kalau ROG ini lini paling ultimate dari si Asus gitu. Lanjut ke peripheralnya yang kelihatan ada mouse dari Sades, lens, dan keyboard dari Razer Black Widow 2016 Ultimate. Terlihat adanya kesenjangan sosial yang cukup jauh antara unit mouse dan keyboardnya ya cuy ya. Umpama ini atasnya pakai jas, bawahnya pakai kolor. Saya yakin sebenarnya ada peripheral lain, Pak. Tapi entahlah ya, si Albert males nulis atau gimana gitu. Jadi kita skip aja. BTW Albert ini sepertinya orang yang menjunjung tinggi kepraktisan. Kelihatan dari panci yang digunakan gitu loh. Bisa dipastikan kalau si Albert ini baru aja manasin bakso yang kemarin. Terus biar nggak ngotorin mangkok gitu, dia bawa pancinya sekalian gitu. Oke, next setup dari Brosi. Apa nih? Yang katanya dipakai buat bermain game dan nonton film, cuy. Aduh, dari foto pertama aja udah kelihatan setup yang menjanjikan ya kan. Tapi kenapa ada kipas hadiah kondangan sih di sini? Ini setup apa sih kawan? Bener-bener ya, speknya tuh menjanjikan banget, Pak. Lihat aja komponen dia pakai tuh pakai Core i9 9900KF. RAM-nya 32GB dari Corsair Vigen LPX. Pakai all-in-one liquid cooler dari Cooler Master ML240R. VGA-nya pakai RTX 2070 dari MSI Gaming Z. SSD 512GB udah NVMe pastinya dan udah pakai harddisk 2TB juga untuk secondary penyimpanannya. PSU-nya juga udah 80 plus gold modular dari Cooler Master, itu Cooler Master MWE 750W. Casingnya Cooler Master juga. Tapi itu ini kenapa mouse, keyboard sama perintilan lainnya di lokasi terpisah, Bapak? Atau karena social distancing gitu? Sialnya monitornya juga di meja yang terpisah, coba. Setup sama apa ini? Untuk peripheral yang dipakai nggak terlalu banyak ya. Cuma dari monitor dari Samsung, mouse dari Logitech G402, keyboard dari Redragon K503. Printer punya HP DexJet 2545. Dan ada satu konsol dari Nintendo Switch. Saya sendiri nggak bisa banyak berkata-kata ya. Tapi tolonglah,
beli meja yang proper gitu loh. Dan jangan lupa kursinya juga gitu. Spek PC udah dewa gitu, tapi letak periferalnya terpisah gitu. Ini setup PC atau hubungan asmara kalian? Oke cuy, lanjut setup yang nomor 3 dari Bre MF Latensa yang biasa dipakai buat editing di Premiere Pro 2015, desain CorelDRAW X7 dan gaming tipis-tipis gitu. Di foto pertama ini kelihatan screen monitor yang udah di ujung usia dan draft pic dari game MOBA 8-bit. Mohon maaf nih, kirim foto setup PC tapi fotonya game mobile. Ini setup apa sih kawan? Foto selanjutnya agak vulgar ya cuy ya. Bener kan? Telanjang gini, tapi setelah baca spesifikasinya kok saya nggak asing ya. Lihat aja nih speknya, pakai Mobo Foxon G41, Core 2 Duo L8500, RAM 4GB DDR3, katanya mau nambah 4GB lagi, VGA card GT630 Kepler 1GB 64-bit DDR3. Udah pakai SSD loh. Core 2 Duo pakai SSD ya 120GB sama hard disk WD Green 160GB. PSU-nya PSU Imperion 500 watt. Kapan-kapan diganti dong kawan. Ntar kalau meleduk siapa yang disalahin? Dan fan prosesor standar ya. Kan bener. Bre Latensa ini terinspirasi sama video rakit PC nomor 1000 dari channel Kudetek cuy. Keren pisan euy. Tapi di foto selanjutnya kok kayak ada kandang jangkrik di bawah motherboard gitu loh. Sekalian ternak jangkrik nih. Canda jangkrik. Berlanjut ke periferalnya. Pakai monitor headspeed tipe LE1851W 18 inci ya. Keyboard dari Rexus Battlefire TKL. Mouse braided punyanya Asus. Mousepad merek Atlas yang biasanya mousepad Atlas kan motif peta dunia bre. Lah ini sarung Atlas dong. Bener-bener gak jelas banget. Swear. Speakernya DIY pakai bekas headset yang sebelahnya mati. Jadi sisa satu aja, gokil sih. Tapi ya disikat dulu kali cuy earpadnya biar bersihan dikit gitu loh. Kesan pesannya buat setup nomor 3 ini ya terus semangat buat upgrade setupnya. Mulai dari hal kecil dulu ya, macam mousepad, casing, dan monitor gitu loh. Buat yang lain mah bisa ngikut. Oke cuy, nice try. Selanjutnya untuk setup nomor 4, moga aja nggak absurd lagi ya. Datang dari Bre Rafari Putra ya, yang biasa dipakai buat nugas nih. Main game-game ringan juga, streaming streaming hand. Berdosa sekali Anda wahai pemuja setan merah. Udahnya pakai spray motif MU, laptopnya nggak dipakai cooling pad pula. Ini setup apa sih kawan? Si Bre Rafa ini cuma bermodal laptop merek Asus tipenya X411M dengan spesifikasi Intel Celeron N4000. Nggak asing nih. RAM-nya 4GB, harddisknya 500GB. Buat periferalnya cuma ada sepasang mouse dan keyboard dari brand Unitech. Saya curiga brand ini semacam anak perusahaannya Manchester United nih. Makanya mereka bikin brand Unitech ya kan, anjay. Gak banyak yang bisa diomongin lah tentang setup ini. Katanya meja hanya untuk orang lemah. Ya minimal beli cooling pad lah cuy, atau biar adem spraynya gitu, ganti pakai motifnya Manchester City gitu. Kan warnanya biru tuh. Adem kan kalau biru, kalau merah kan panas. Oke, lanjut ke setup yang nomor 5, datang dari Bre Samuel Christian yang biasa dipakai buat sekolah online, main CS:GO, nonton YouTube, dan biasanya buat edit video YouTube juga. Wih, YouTuber bang? Bukan. Kenapa antum belum subscribe channel saya? Ini setup apa sih kawan? Ngirimin setup ke Kudetek tapi belum subscribe Kudetek. Nggak jelas lu kawan. Balik lagi ke foto pertama. Bre Samuel pakai laptop dari Acer Aspire E5 475G dengan spesifikasi Core i5 7200U, GPU-nya Nvidia GT 940MX, DDR5 2GB VRAM, RAM-nya 2x4GB 8GB totalnya. Udah pakai SSD dari WD Green berkapasitas 240GB dan dia udah M.2 ya. Plus SSD SATA 500GB dari tim Elite GX2. Wih, no SSD no party pastinya. Yang penting SSD dulu. Gak ada yang spesial dari laptopnya. Tapi kalau kita intip cooling pad yang dia pakai, barulah kalian terkejut dengan apa yang sedang kalian lihat. Dia pakai semacam engsel pintu buat jadi stand cooling padnya. Astaga. Terus ada lagi fan tambahan yang letaknya agak prematur gitu cuy, yang katanya berfungsi buat mendinginkan SSD laptopnya. Mantep nih Kang custom cooling pad. Lanjut ke periferalnya. Ada TV Toshiba 32 inci sebagai secondary monitornya. Gede banget nih pak. Headset dari DBA yaitu DBA GM180. Keyboard dari DA yaitu DA Mecha Fighter TKL. Mouse gaming curah yang harganya cuma 20 ribuan. Dan ada mousepad ukuran M dengan motif peta dunia. Ya, yang unik dari setup ini terdapat beberapa kreasi
aksesorisasi tangan Bre Samuel seperti headset stand, lampu belajar, dan mikrofon yang berasal dari limbah earphone yang udah rusak. Oke, nggak apa-apa lah, lanjutkan ya. Ya patut dicontoh nih buat lu pada yang banyak ngeluh kagak ada duit. Tapi kepengen ini itu, mending coba kreasi ini sendiri dah, ya kan? Kayak Bre Samuel ini, keren cuy, respect dah. Oke lah, setup nih atau terakhir dari bedah setup volume keempat ini. Ada setup dari Bre Seloardi yang biasa dipakai buat ngegame, nugas, nonton, dan ngedit. Ya gitu-gitu aja dipakainya ya. Terdiri dari dua setup yang tampilannya serba wibu nih cuy. Ini setup apa sih kawan? Untuk spek mini PC-nya sebagai berikut. Pakai merek dari HP T620 dengan prosesor AMD GX 217GA. Baru denger nih Pak. RAM-nya 4GB, SSD SanDisk 16GB. Ini SSD atau micro SD cuy. 16GB. Astaga, astagfirullah, sorry. Aduh, kecil banget SSD ya. Dan Vega card dari AMD Radeon HD 8280. Untuk spesifikasi laptopnya pakai laptop ThinkPad T400 Core 2 Duo P8400, RAM-nya 2GB, SSD Samsung SATA 128GB. Untuk speknya nggak terlalu banyak dikomentarin sih. Tapi untuk kualitas setupnya, aduh, burik pisan, mohon maaf aja Pak ya, jujur banget nih ya saya dia. Jangan tersinggung. Saran dari saya nih ya, coba cat ulang kamar antum biar lebih fresh gitu. Atau kalau belum ada budget ya dibersihin dulu kayak itu, lihat bawah meja kotor banget dong dindingnya Pak. Cuma sebentar aja kok, capek sama repotnya. Kenyamanan insya Allah tahan lama cuy. Oke, balik lagi ke setupnya. Peripheralnya nggak padet nih. Kalau di deskripsi ada monitor HP Compact LE1911 dan Dell 1504 FPA yang screennya udah kuning atau emang di set warna kuning gitu ya. Mouse-nya pakai Logitech jadul, keyboardnya membran bawaan PC, mejanya bikin sendiri Pak. Gokil nih, ada hiasan lope-lopenya. Oke. Sebenarnya ada peripheral lain yang Bre ini tulis, tapi kok nggak kelihatan ya. Ada headset dari Gemen yaitu Gemen GH1100, terus ada speaker custom, ada amplifier custom juga. Keren sih, keren banget dah nih pada. Dari tadi banyak yang perintilannya nge-custom sendiri. Ada yang mikrofonnya custom, speakernya custom, mejanya custom, sampai amplifiernya juga custom. Oke Bre, itu dia bedah setup episode keempat dengan judul setup apa sih kawan. Jadi buat teman-teman yang emang udah ngirimin setup lengkap gitu kan, fotonya bagus, setiap fotonya udah dikasih deskripsi gitu kan, santai aja. Dan pasti kedepannya kalian akan masuk juga gitu loh cuy. Alah bang, masa setup yang busuk kayak gitu masuk ke bedah setup, sedangkan setup saya nggak masuk. Santai, ini buat having fun aja, jangan marah-marah gitu, oke? Ya semoga aja setup kalian itu masuk ke bedah setup episode selanjutnya gitu. Makanya kalian yang belum ngirimin setup kalian, kirimkan ke email yang ada di bawah di deskripsi video ini. Pastikan fotonya jelas dan deskripsinya juga jelas, nggak kayak yang tadi. Ini adalah sebuah contoh buat kalian. Jangan tiru seperti mereka ini. Ngirimin setup, ngirimin foto cuma satu, deskripsinya aja kadang nggak ada gitu loh cuy. Ini udah setup atau mau ngirim lamaran gitu loh. Akhir kata, ya semangat lah buat kalian-kalian yang ngirimin setup ke channelnya Kudetek. Semoga kedepannya masuk ke episode selanjutnya gitu kan. Dan itu dia video bedah setup episode keempat ini. Semoga kalian terhibur dan ya semoga hari kalian bagus di weekend ini. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan di-dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Bye bye.